Jadi langkah pertama baca panduannya. Lihat di sini dia minta ditambah dengan HCl. Berarti kita siapkan larutan sampel. Ya, larutan sampel. Kemudian di bagian yang pertama kita pakai reaksinya HCl encer. Dan pastinya untuk mereaksikannya kita membutuhkan tabung reaksi bersih. Ambil tabung reaksi bersih, kemudian kita isi dengan larutan sampel. Lalu ya, selanjutnya kita tambahkan dengan reagen pertama, yaitu kita gunakan HCl encer. Perhatikan apa yang terjadi pada larutan. Ingat, udah uji HCl yang kita lihat adalah ada tidaknya endapan putih. Wow, ternyata ada endapan putih. Berarti bisa kita simpulkan nih, kationnya adalah kation golongan 1, karena kation golongan 1 akan membentuk endapan klorida dengan penambahan HCl. Kita lihat ya, tadi ditambah HCl ternyata membentuk endapan putih, maka kita nebaknya adalah golongan 1, bisa Ag+, Pb2+, atau Hg2+. Maka langkah selanjutnya adalah kita gunakan uji endapannya dengan air panas, apakah dia larut atau tidak. Berarti kita perlu menyiapkan Aquades. Untuk pemanasannya kita ambil tabung reaksi bersih, lalu kita ambil sedikit endapan dari pembentukan endapan HCl tadi, ambil sedikit aja ya, terlihat ya ada endapannya. Kemudian kita mau lihat apakah endapannya larut atau tidak. Dalam air panas kita tambahkan dengan Aquades. Kita tambahkan Aquades, kemudian kita panaskan. Kita panaskan ya, perhatikan apakah dengan air panas endapan tadi akan larut atau tidak. Perhatikan. Oke, ingat untuk memanaskan arah tabung reaksi itu harus ke arah yang tidak ada manusianya ya, atau tidak ada makhluk hidupnya ya, mulut tabungnya. Oke, kita lihat endapannya. Oke, masih ada endapan atau endapan tidak larut. Panaskan lagi dan ternyata tetap tidak larut. Ya, tetap tidak larut. Oke, hasil uji dari pemanasan tadi kita dapatnya dia tetap masih ada endapan. Yuk kita cek ke bagan. Ketika endapan putih tadi dari kation golongan 1 ditambah dengan air panas atau kita panaskan ternyata dia tidak larut, maka kita nebaknya adalah dia perak 1 atau ya raksa 1. Nah, untuk membedakan keduanya kita pakai NH3 encer. Oke, jadi endapan tadi nanti kita akan larutkan dengan NH3 encer untuk membedakan mana yang perak, mana yang merkuro. Oke, sebagian endapan kita ambil, pindahkan dalam tabung reaksi bersih, lalu kita sekarang tambah dengan NH3 encer. Ya, kita tambahkan endapan itu, kita cek apakah dia akan larut atau tidak. Oke, untuk membedakan antara Ag1 gitu ya, atau perak 1 dengan raksa 1 atau merkuro. Ya, kita lihat, terlihat ya sudah menunjukkan ada tanda-tanda larut. Kita kocok supaya lebih yakin. Oke, kita lihat apa yang akan terjadi pada endapan ini. Oke, kocok kuat. Ya, dan ternyata endapannya larut. Berarti dengan kata lain, lihat semula ada endapan ditambah NH3 dia larut. Maka dengan kata lain dia adalah dengan penambahan NH3 dia larut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dia adalah Ag+ atau perak 1 ya. Jadi kita udah tahu dia adalah perak 1. Dengan uji kelarutan tadi kita ya tahu kalau dia adalah Ag+. Nah, untuk meyakinkan lagi kita akan melakukan uji pengambilan keputusan di halaman 14 sampai dengan 15 petunjuk praktik. Oke, terus kita buka petunjuk praktikum kimia dasar edisi 2020 revisi 0 ya adik-adik ya. Kalian cari tentang yang Ag. Oke, tadi di petunjuk sudah dibilangin di halaman 14 sampai halaman 15. Oke, kita lihat di sini 14 sampai 15. 14 sampai 15 untuk uji Ag. Nah, ini yang kita akan ujikan. Nah, cocokkan dengan bahan yang ada.
HCl tadi endapan putih sudah ya. Kemudian kita lihat KCl4 kita punya. Lalu kemudian kita cari KI juga ada. Natrium hidroksida juga kita ada. Kemudian kita punya asam sulfida, ini tidak kita lakukan, tidak ada. Kemudian kita pakai natrium karbonat ada. Oke, berarti kita uji penguatnya ada 1, 2, 3, 4. Oke ya, nomor 1 sudah dilakukan. Berarti tinggal nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 6. Nomor 5 tidak kita lakukan ya. Yuk kita segera coba. Kita lakukan tahap yang pertama, yaitu sampel ditambah K2CrO4. Jadi kita punya sampel ya, lalu ditambah dengan K2CrO4. Nanti akan terbentuk endapan. Endapannya kita uji kelarutan dengan menggunakan NH3 dan HNO3. Nah, ternyata kalian tidak dapat HNO3, maka ini tidak perlu dilakukan ya. Jadi yang ini tidak perlu kita lakukan. Oke, gitu ya. Yang kita pakai adalah endapannya, kita cek dia larut atau tidak menggunakan NH3. Teorinya harusnya dia oke. Yuk, NH3 kita dekatkan untuk uji kelarutan endapan ya. Langsung aja kita mulai. Oke, untuk memastikan kita ambil tabung reaksi bersih, kemudian kita isi dengan sampel, lalu kita cek dengan penambahan K2CrO4. Yes, kita ambil larutannya. Ini dia K2CrO4 nya. Harusnya kalau positif Ag dia akan menghasilkan endapan berwarna merah. Yuk kita lihat apakah sampel ini akan memberikan hasil yang positif terhadap Ag dengan membentuk endapan merah. Fokus pada larutan. Yes ya, membentuk endapan merah ya, terlihat jelas ya bahwa ini endapan merah. Maka dapat kita simpulkan apa? Bahwa sampel ini gitu ya positif, atau semakin yakin bahwa dia adalah perak 1. Oke, selanjutnya endapan merah tadi kita ambil sedikit gitu ya. Kita mau cek larutannya gitu ya dengan NH3. Kita ambil dimasukkan ke dalam tabung reaksi bersih sedikit saja. Oke, kemudian gitu ya, kita akan lihat seharusnya dengan penambahan NH3 dia akan membentuk larutan kuning dan endapannya larut gitu ya. Kita lihat apakah benar kelakuan dari kation Ag plus ini akan sama untuk sampel kita ini. Jadi untuk meyakinkan benar nggak sih ini Ag plus gitu ya. Ya, wow, ternyata larut dan lihat langsung larut ya dan membentuk larutan berwarna kuning. Berarti dia positif Ag plus ya. Seperti itu, ini yang disebut dengan uji penguat penarik kesimpulan. Oke, selanjutnya kita masuk ke reaksi kedua ya. Yang tadi jangan lupa dicatat gitu ya. Kita masuk ke reaksi kedua, sampel gitu ya. Kemudian kita tambah dengan KI ya. Lalu nanti endapannya kita uji dengan NH3. Oke, sehingga nanti kita cek endapannya dengan NH3. Yuk, langsung aja kita mulai prakteknya. Kita siapkan tabung reaksi bersih. Lalu kita isi dengan sampel. Kemudian ambil larutan KI ya, kita tambah larutan KI. Oke, terlihat ya terbentuk endapan. Nah, ini karena ada penyinaran, endapannya harusnya berwarna ini ya, kuning, berarti dia positif. Oke, selanjutnya kita akan cek larutannya gitu ya. Dari endapan KI tadi kalian ambil tabung reaksi baru gitu ya. Oke, tabung reaksi baru yang bersih ya. Kemudian kita ambil padatannya tadi ya, atau endapannya tadi ambil sedikit. Kita pindahkanlah ke tabung reaksi yang baru. Oke, ya terlihat ya ada endapan putihnya di situ. Kemudian ya, kita mau lihat nih dia larut nggak dengan penambahan NH3 untuk meyakinkan bahwa dia benar adalah ion Ag. Oke, kita ambil larutan NH3 encernya ya, larutan NH3 encernya. Kemudian sekarang kita tambahkan
Perhatikan yang terjadi pada endapannya. Ya, oke, ternyata terlihat ya, tidak ada tanda-tanda larut, masih sama jumlahnya. Tambah lagi deh biar yakin. Oke, tidak ada tanda-tanda larut ya. Oke, untuk meyakinkan bahwa dia benar-benar ion Ag, kita kocok kuat. Ternyata tetap tidak larut. Maka kita semakin yakin apa? Bahwa ini adalah ion Ag+ atau perak 1. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kan pertama sampelnya kita tambah dengan NaOH ya. Lalu harusnya terbentuk endapan coklat. Kemudian endapan ini kita uji gitu ya dengan penambahan NaOH berlebih ya. Dan endapannya juga kita uji dengan penambahan amonia. Yuk kita lihat apakah sesuai dengan teori. Oke, kita buktikan. Ambil tabung reaksi bersih, lalu kita masukkan sampel. Kita masukkan sampel. Oke, kita tambahkan NaOH. Secara teori harusnya terbentuk endapan coklat jika memang dia adalah ion Ag+. Kita lihat ya, kita ambil natrium hidroksidanya, lalu kita tambahkan. Perhatikan yang terjadi pada perubahan larutan ya, perubahan terjadi pada larutan kita perhatikan, dan yes, coklat ya, berarti dia positif Ag ya. Untuk meyakinkannya endapan ini kita akan uji kelarutannya dengan menggunakan NaOH berlebih dan NH3 seperti yang sudah kita tulis ya. Diambil tabung reaksi bersih ya, kemudian kita pipet endapannya ya. Oke ya. Ambil 2 tabung reaksi bersih sekalian, langsung kita pipet dengan pipet bersih. Pindahkan kedua tabung reaksi ini endapannya ya, endapan coklat tadi. Oke ya, sedikit saja hanya untuk uji kualitatif gitu ya. Kita lihat secara teori harusnya dengan penambahan NaOH berlebih endapannya tidak larut ya. Kita lihat ini endapan coklatnya tadi kita akan tambah dengan NaOH berlebih, itu artinya jumlahnya banyak ya dek ya, kasih yang banyak. Oke, kita kasih NaOH berlebih, ternyata dengan basa kuat atau NaOH endapannya tidak larut ya. Perhatikan ya, tetap ada. Oke, kita kasih banyak lagi deh untuk meyakinkan. Tetap tidak larut ya, tetap sebagai endapan coklat ya. Sekarang kita bandingkan dengan tabung kedua ya. Tabung kedua itu endapannya akan kita tambahkan dengan amonia gitu ya, atau NH3. Oke, secara teori jika dia ion Ag maka nanti endapan ini akan larut. Yuk coba kita lihat. Kita tambahkan dengan NH3, endapan coklat tadi. Tadang! Perhatikan jumlahnya semakin berkurang. Oke, kita kasih lagi. Yes, terlihat ya bahwa endapannya larut dengan penambahan NH3. Dengan kata lain kita bisa menyimpulkan apa gitu ya, bahwa kita semakin yakin bahwa ion ini adalah ion Ag+ ya, berarti reaksinya positif terhadap ion Ag+. Nah, supaya lebih yakin kita lakukan untuk ujian terakhir gitu ya. Natrium karbonat akan kita tambahkan kepada sampel, nanti harusnya bentuk endapan putih, dan jika dipanaskan ya dia akan membentuk endapan coklat ya. Jadi kita tambah natrium karbonat, endapan putih, lalu kita panaskan, harusnya jadi endapan coklat. Yuk kita coba apakah sesuai dengan teori untuk meyakinkan bahwa benar ini adalah ion Ag+. Ambil tabung reaksi bersih, lalu kita beri dengan beberapa mili sampel gitu ya. Oke, lalu kemudian kita tambahkan dengan natrium karbonat, harusnya membentuk endapan putih kekuningan. Kita lihat apa yang terjadi pada sampel ya, putih ya. Oke, jika teman-teman fokus itu warnanya putih kekuningan ya, seperti pada hasil foto berikut ini. Artinya dia positif Ag. Next, kita lanjut uji lainnya.
Endapan saja kita uji, ambil tabung reaksi bersih, lalu ambil sedikit endapannya, pindahkan ke tabung reaksi bersih, lalu kita panaskan ya. Perhatikan perubahan warna dan endapannya. Oke, semakin mencoklat dan terlihat semakin lama semakin coklat. Artinya apa nih? Ya, sesuai dengan teori. Endapan saja kita uji, ambil tabung reaksi bersih, lalu ambil sedikit endapannya, pindahkan ke tabung reaksi bersih, lalu kita panaskan ya. Perhatikan perubahan warna pada endapannya. Oke, semakin mencoklat dan terlihat semakin lama semakin coklat. Artinya apa nih? Ya, sesuai dengan teori. Sesuai teori ya, ketika ditambah natrium karbonat jadi putih kekuningan, dipanaskan menjadi coklat. Oke, jangan lupa semua hasil tadi kita catat ya. Sampel plus natrium karbonat tadi jadi endapan putih kekuningan gitu ya. Oke, kemudian setelah dipanaskan ya, dia sesuai teori Ag, maka terbentuk endapan coklat. Dengan kata lain kesimpulannya apa? Dia positif Ag+. Nah, yuk kita lihat ya, dari reaksi awal gitu ya, kita lihat semakin kesini semakin yakin bahwa dia adalah ion Ag+, sehingga dapat kita simpulkan nih, kation penyusun senyawa sampel ini jelas adalah Ag+ atau raksa atau perak 1 ya. Seperti itu ya adik-adik, kita baru sampai di level kation, kita lanjut ke anion.